Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Baihaqi dengan NIM 261201087, mahasiswa ITB Ahmad Dahlan S1 Manajemen semester 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan. Judul yang akan saya bawakan yaitu Sexual Harassment Policies. Apa itu sexual harassment? Sexual harassment atau pelecehan seksual adalah rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang menyinggung dan mengganggu kinerja kerja karyawan, atau menimbulkan lingkungan kerja yang mengintimidasi. Apa saja sih jenis-jenis pelecehan seksual? Yang pertama itu ada pelecehan visual. Pelecehan visual yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver, ataupun yang lainnya melalui email, SMS, dan alat komunikasi elektronik yang lainnya. Yang kedua ada pelecehan verbal. Pelecehan verbal yaitu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh ataupun penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual. Yang ketiga ada pelecehan fisik. Pelecehan fisik yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual, seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat, tengkuk, menempelkan tubuh, atau sentuhan fisik lainnya. Contoh pelecehan seksual dari aspek visual. Yang pertama, gambar atau foto tidak pantas di media sosial maupun di luar media online. Yang kedua, email ataupun teks yang tidak senonoh. Yang ketiga, ada verbal. Contoh pelecehan seksual dalam aspek verbal. Yang pertama, permintaan atau ancaman untuk bantuan seksual, menyebarkan rumor kehidupan seks lainnya, lelucon atau komentar gender atau seksual, mengomentari penampilan seseorang. Selanjutnya ada fisik. Contoh pelecehan seksual dalam aspek fisik. Yang pertama, serangan seksual, gestur dan tatapan seksual, sentuhan yang tidak diminta, dan menyentuh, misalnya berciuman, menggosok, ataupun membelai. Pada zaman sekarang, masih banyak kasus pelecehan yang umumnya diterima oleh wanita dan dianggap tabu atau aib jika kita menceritakan pelecehan yang dialami kepada orang lain. Hal ini karena menurut masyarakat, untuk membahas hal semacam ini adalah hal yang memalukan untuk dibagikan kepada orang lain. Padahal, ketika ada seseorang yang mengalami pelecehan, maka dia akan mengalami trauma yang cukup dalam, apalagi sampai terjadi pemerkosaan. Padahal, pada Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, telah dijelaskan bahwa terdapat butir-butir pengalaman seperti menghargai sesama manusia, mengakui persamaan derajat manusia, dan memperlakukan manusia seperti manusia, bukan seperti binatang. Adapun payung hukum lainnya, yaitu UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap wanita, khususnya pasal 1-5 dari konvensi yang memuat tanggung jawab negara untuk menghapus segala diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya ada dampak pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan sikap atau pernyataan atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Sebab itu berdampak negatif baik pada korban maupun lingkungan kerjanya. Antara lain, yang pertama pada korban. Pada korban bisa berdampak merasa terhina, malu dan terintimidasi, merasa bersalah, menurunnya motivasi kerja, sering absen bekerja sehingga bisa kehilangan pekerjaan, gejala-gejala psikologis seperti depresi, gelisah dan gugup, dan juga mengganggu kehidupan keluarganya. Pada lingkungan kerja atau perusahaan bisa berdampak seperti berkurangnya produktivitas, manajemen dan supervisi yang buruk, seringnya pergantian pekerja atau karyawan, tingginya ketidakhadiran pekerja, dan juga citra perusahaan sebagai tempat kerja yang buruk. Pelecehan yang umumnya terjadi adalah di pinggir jalan, kendaraan umum, gang-gang sempit, dan tempat yang lainnya, memungkinkan wanita dapat disentuh-sentuh oleh pelaku. Namun pelecehan ini dapat diantisipasi dan diminimalkan agar tidak banyak terjadi. Hal berikut beberapa tips yang dapat digunakan untuk menghindari pelecehan. Yang pertama, jangan gunakan pakaian yang terbuka yang dapat memicu tindakan pelecehan. Yang kedua, jangan pergi keluar rumah sendirian. Yang ketiga, hindari tempat sepi dan gelap. Dan yang terakhir, banyak membaca doa dan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Adanya Pancasila sebagai dasar negara perlu dipahami oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia, karena Pancasila dianggap sebagai landasan hidup untuk seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Setiap warga negara perlu memahami makna setiap sila yang ada di Pancasila, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengerti dan memahami bagaimana hidup tanpa merugikan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.